Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hanif dan saya akan mempresentasikan alam saya yang berjudul sistem reproduksi. Apa itu sistem reproduksi? Untuk mempertahankan kelangsungan hidup diperlukan generasi penerus. Proses biologis ketika makhluk hidup menghasilkan individu baru dari jenis mereka sendiri disebut reproduksi. Tiap makhluk hidup memiliki sistem reproduksi yang berbeda-beda. Saya akan menjelaskan sistem reproduksi manusia. Sistem reproduksi manusia termasuk ke dalam kategori reproduksi seksual. Artinya, reproduksi terjadi melalui proses bertumbuhnya gamet jantan atau sperma dengan gamet wanita atau settler ovum membentuk individu baru disebut fertilisasi atau pembuahan. Hasil dari fertilisasi adalah terbentuknya sigot atau calon janin. Sigot akan mengalami perkembangan embrio hingga dilahirkan anak. Saya akan menjelaskan sistem reproduksi manusia. Sistem reproduksi pria terdiri dari sekelompok organ yang terbagi menjadi dua, yaitu bagian luar dan dalam. Diperlukan juga hormon tertentu untuk membantu proses dan fungsi organ. Secara garis besar, sistem reproduksi pria juga menghasilkan air mani dan sperma, kemudian memasukkan sperma ke dalam organ reproduksi wanita untuk membantu proses pembuahan. Organ eksternal pada pria yaitu ada penis. Penis berfungsi sebagai jalan keluarnya urin dan sperma. Skotrum berfungsi untuk mengontrol suhu pada testis. Testis berfungsi untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron. Organ internal pada pria yaitu ada epididymis, kelenjar prostat, kelenjar boretral, vesicular seminalis, uretra, dan vas deferens. Bagaimana sih cara kerja sistem reproduksi pria? Seluruh organ reproduksi pria juga berperan penting dari tahap pembuahan hingga terjadinya kehamilan. Saat pria melewati masa pubertas terangsang secara seksual, pria akan mengalami ereksi. Penis membesar karena pembuluh darah yang melebar. Setelah pria mengalami ereksi, kemudian diikuti dengan ejakulasi. Penis akan mengeluarkan air mani dan bersama sperma di dalamnya. Volume air mani yang dikeluarkan adalah 2,5 sampai 5 ml. Tiap mililiter mengandung lebih dari 20 juta sperma. Saya akan menjelaskan sistem reproduksi wanita. Sistem reproduksi wanita dirancang untuk menghasilkan sel telur atau disebut ovum. Sistem reproduksi akan mengangkut sel telur ke tempat pembuahan hingga menuju dinding rahim untuk pembentukan janin. Sistem reproduksi wanita juga menghasilkan hormon seksual yang menjaga siklus reproduksi. Organ eksternal pada wanita terdiri dari ada mampubis. Mampubis letaknya adalah bagian atas tepat atas tulang kemaluan. Mampubis terdiri dari jaringan lunak yang bentuknya agak menonjol. Klitoris bentuknya seukuran kacang. Di bagian ini banyak jaringan saraf yang sangat pekat terhadap perangsang. Uretra opening fungsinya untuk tempat keluarnya urin. Lubang uretra tempat berada di bawah klitoris. Vagina di bawah tulang uretra, fungsinya lubang ini adalah jalan menuju rahim untuk melahirkan keluar darah, menstruasi, dan kopulasi. Labia minora adalah membran tipis yang tidak memiliki rambut dan mengecut di bagian klitoris. Labia majora yaitu dua lipatan membran rambut yang mengandung jaringan lemak, kelenjar minyak, dan keringat. Lalu ada bagian organ internal yang terdiri dari ovarium, tuba falopi, rahim, dan serviks. Bagaimana cara kerja sistem reproduksi wanita bekerja? Fungsi utama dari organ reproduksi wanita adalah memproduksi sel telur atau disebut ovum. Pembuahan ovarium akan menghasilkan sel telur. Sel telur yang diangkut menuju tuba falopi yaitu tempat pembuahan dengan sperma. Saat pembuahan berhasil, maka akan pindah ke tempat lapisan rahim yang menebal. Seiring berjalannya waktu, kinerja alat reproduksi wanita akan mencapai titik akhir. Siklus menstruasi akan terhenti dan tubuh tidak lagi menghasilkan hormon seks. Kondisi ini disebut menopause. Gangguan penyakit pada sistem reproduksi. Organ reproduksi manusia juga mengalami gangguan atau penyakit yang disebabkan berbagai hal. Contohnya ada HIV/AIDS. HIV/AIDS adalah virus yang merusak sistem kekebalan tubuh dengan menginfeksi dan menghancurkan sel. Semakin banyak sel yang dihancurkan, kekebalan tubuh akan semakin lemah sehingga rentan terserang penyakit. Penyakit HIV/AIDS cara berpenyakit adalah melalui berhubungan seksual secara bergantian, transfusi darah, menggunakan jarum suntik, dan cairan vagina. Kemudian kedua ada penyakit sifilis.
Sifilis adalah penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum. Gejala penyakit ini adalah luka akibat masuknya bakteri ke dalam tubuh. Biasanya pada daerah sekitar kelamin, penyakit ini dapat menyebar dan menyerang organ-organ tubuh lainnya, kemudian menimbulkan kerusakan pada organ tersebut. Yang ketiga adalah epididymis. Epididymitis, penyakit ini terjadi pada pria, yaitu peradangan pada saluran sperma yang terletak di belakang testis. Epididymitis dapat menyebabkan buah zakar bengkak dan nyeri, air mani mengandung darah dan nyeri saat buang air kecil dan ejakulasi, serta gangguan kesuburan. Gangguan penyakit lainnya adalah sistem reproduksi, yaitu kanker pada gangguan reproduksi wanita, gonorrea, herpes, gangguan prostat pria, dan lain-lain. Cara menjaga alat reproduksi yaitu: pertama, mengonsumsi makanan yang bergizi, menjaga kebersihan, selalu rutin berolahraga, dan selalu istirahat yang cukup. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.